zaman Batariang, Galunggung mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan, yakni pada tahun 1013 Saka atau 1111 Masehi. Prasasti Geger Hanjuang merupakan sumber otentik adanya kerajaan Galunggung. Prasasti tersebut ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lebisari, Kabupaten Tasikmalaya, dan termasuk area Gunung Galunggung. Di daerah tersebut, selain prasasti, dulu juga ditemukan banyak benda-benda peninggalan sejarah seperti patung Ganesha, tembikar, batu lingga, serta benda-benda lainnya. Beberapa berhasil diselamatkan, tapi sebagian besar hanya ditemukan kepingan atau bagian-bagiannya yang hancur, baik oleh alam maupun dihancurkan oleh orang-orang yang tak mengerti sejarah. Prasasti ini berisi 3 baris tulisan dalam huruf Sanda kuno. Dilihat dari bentuk hurufnya, para ahli sejarah menganggap huruf pada prasasti Geger Hanjuang lebih tua dari huruf yang terdapat pada prasasti Kawali. Melihat isi dari prasasti Geger Hanjuang, ada 2 hal utama yang menjadi isi teks prasasti tersebut, yakni Rumatak sebagai ibu kota kerajaan serta Batariang sebagai penguasanya. Sebelum Galunggung menjadi kerajaan pada masa Batariang, bisa dipastikan bahwa Rumatak adalah juga pusat dari Kabuyutan Galunggung. Menurut informasi yang beredar di masyarakat, penginapan Sunda di Jalan Tarumanegara Tasikmalaya adalah salah satu hotel bersejarah yang pernah beroperasi sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1928. Hotel ini terkenal karena pernah disinggahi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Muhammad Hatta pada tahun 1947 saat menghadiri Kongres Koperasi pertama di Indonesia. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan stasiun Tasikmalaya dan alun-alun kota Tasikmalaya. Sayangnya, penginapan Sunda kini telah ditutup permanen dan bangunannya telah beralih fungsi. Dulunya, tempat ini sering menjadi salah satu ikon kota yang sering dikunjungi wisatawan dari luar daerah. Halo guys, di sini kita sudah berada di pendopo Tasikmalaya yang daerahnya di dekat dengan alun-alun atau SMS, SMP 1 atau SMP 2. Baik, di sini kita sudah bersama dengan Pak Awal yang dimana beliau sudah tahu mengenai sejarah pendopo Tasikmalaya ini ya. Kurang lebihnya kita akan melakukan sesi wawancara atau tanya jawab bersama beliau. Nah, menurut Bapak, kapankah tempat pendopo ini berdiri? Jadi begini, tempat berdirinya pendopo ini pada saat dibangun pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1901. Pada zaman dulu kolonial Belanda. Jadi zamannya kolonial Belanda itu zamannya Sultan. Dan setahu saya segitu. Begitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Yang kedua itu, apakah ada perubahan dalam infrastruktur di sini? Perubahannya dulu ada kacanya pendopo ditutup, tapi sekarang sudah tidak ada kaca yang dihilangkan, jadi terlihat seperti pendopo. Yang ketiga itu, apa peristiwa terkenal sih terkait tempat bersejarah ini? Mungkin kalau semisalnya kalau dulu pendopo itu kebanyakan paling tentang kesenian kayak gamelan, terus musik-musik tradisional Sunda begitu. Oke, lalu yang keempat terkait peninggalan sejarah. Di sini ada beberapa benda atau barang peninggalan kolonial Belanda tidak. Jika ada, di sebelah mana spotnya dan bentuk kemana? Mungkin kalau sejarahnya masalah peninggalan sekarang sudah diamankan oleh keturunan-keturunan yang ada dulu di pendopo ini. Tempatnya berada di Sukaraja, yaitu di apa namanya itu Sukapura, itu di tempat sejarah Sukapura. Jadi tempatnya itu. Kalau pengen lebih tahu lebih dalam lagi, silakan datang ke Sukapura di Jalan Sukaraja, di tempat di sana.
Jadi kalau barang-barang bersejarahnya sudah diamankan. Kalau di sini mungkin hanya cuman pendoponya aja. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada kegiatan atau acara rutin yang digelar di tempat ini untuk mengenang sejarahnya atau melibatkan masyarakat? Oh, mungkin kalau masalah mengenang atau acara-acara bersejarah di tempat pendopo ini jarang. Cuman karena mungkin orang-orang yang berkepentingan mungkin sering, cuman jarang sekarang. Tapi yang seringnya, lebih sering lagi ditempatkan tadi di Sukapura. Ada tempat bersejarahnya di Sukapura. Kayak acara-acara tersebut itu tempatnya sekarang di Sukapura, jarang di pendopo gitu. Karena di sini sudah menjadi rumah dinas. Begitu. Itu saja yang dapat kita sampaikan atau kita wawancara kepada Pak Awal. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang dari tahun berapa udah nggak ada lagi di surat seperti itu, cuma di situ mah sekarang hanya simbol apa ya, katakan simbol atau hanya identitas lah gitu, cuma langsung ke kantor terdekat aja gitu. Kalau kirim surat seperti di Kangkoi, jadi di suratnya di rumah ada ya kecamatan ada di surat lihat ya, lihat ya. Sekarang udah nggak ada fungsi lagi, jadi apa tuh? Sudah dicabut gitu kan, diganti udah ada lagi, soalnya harus nyaman, jadi dihilangkan semua gitu. Kalau sejarah di surat mah paling ya diukur aja. Kalau dasarnya kantor pos mah itu biasanya di surat itu untuk pelanggan kita ya, biar mudahkan mengirim surat, udah beli perangko dimasukin ke surat, nanti kita kalau gas pos yang kirim pick up gitu kan ya, ngambil ada kuncinya khusus gitu kan ya, bisa ada kuncinya, itu juga ada kuncinya, cuma paling buat di kantor terdekat aja. Jadi sekarang mah udah nggak lagi, adapun itu tahun berapa nggak tahu sih juga, jadi belum lagi gitu. Jadi belum nggak tahu sih, paling juga belajar sejarahnya juga ya tentang mana itu, sama itu di surat ya, kotak pos di surat gitu ya, di surat namanya. Kalau kotak pos biasanya pribadi gitu kan, Pak di surat di rumah. Kalau rumahnya nggak kosong atau mana, jadi tugas pos mungkin pos kasir gitu. Kalau itu namanya di surat gitu. Ternyata aja dari mana gitu kan? Dari SMA 10 Tasikmalaya. Oh, oke. Suratnya di paling itu lah. Sekarang mah di suratnya udah nggak ada. Dari tahun 2000, 2001 udah mulai dicabut gitu. Dari mah tiap kecamatan ada di surat itu. Jadi kalau ada mengirim surat ke kantor di rumah, ada ucapannya, jalan gitu kan. Kalau kita udah ditangguhi, jadi tinggal jauh-jauh ke kantor pos, tinggal masukin aja di surat, nanti petugas pos yang pick up. Tapi sekarang udah dihapus, terus zaman modernisasi. Jadi sekarang kan kantor posnya lebih banyak gitu kan ya, di kecil, kemarin ada Kawalu gitu, dulu mah hanya satu di sini mah. Tapi sekarang mah tiap kecamatan ada gitu, jadi si pelanggan bisa datang langsung kantor pos gitu. Ini gitu penjelasannya mah. Makasih Bapak waktunya. Nah, kita aja ya. Kalau sejarah ini mah lihat aja lah di Google, dasar ngomong sih gitu. Namanya itu di surat ya, bukan kotak pos. Kalau kotak pos, kotak pos mah pribadi, mau
di rumah bikin kotak pos kecil ya. Jadi kalau surat apa tuh, surat pribadi atau apa gitu, jarang di rumah bisa sudah kita masukin ke kotak pos itu namanya di surat ya. Menurut informasi yang beredar, Masjid Agung Mononjaya yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun pada tahun 1832 dan selesai pada 1834 pada masa pemerintahan Bupati Sukapura 8, Raden Tumenggung Wiradadaha 8. Masjid ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Priangan Timur serta menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Arsitektur masjid ini unik karena memadukan gaya neoklasik Eropa, pengaruh dari kolonial Belanda dengan elemen lokal Sunda dan Jawa. Salah satu ciri khasnya adalah atap tumpang tiga yang disebut Bale Nyungcung dengan mustaka perunggu di puncaknya. Masjid ini juga menjadi bagian dari tata ruang ibu kota Kabupaten Sukapura yang sekarang dikenal dengan Mononjaya, yang dirancang sesuai pola kolonial meliputi alun-alun, masjid, dan kantor pemerintahan. Pada masa kolonial, masjid ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan eksploitasi Belanda, khususnya upaya mengganti pertanian padi dengan tanaman nila. Meski telah direnovasi beberapa kali, masjid tetap mempertahankan sebagian besar struktur aslinya dan dinobatkan sebagai cagar budaya pada tahun 1975. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Salaiman. Saya dari kelas 12-14 sedang melaksanakan tugas sejarah bersama 12-14, yaitu sejarah tentang Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong dibangun pada tahun 1893 oleh pemerintah kolonial Belanda. Jembatan Cirahong tidak hanya dimaksudkan sebagai infrastruktur saja. Bagi mereka, jembatan ini adalah proyek ambisius untuk menghubungkan wilayah Priangan dan Parahyangan, sekaligus memperkuat akses ekonomi. Melalui tangan-tangan pekerja pribumi dan teknologi baja pada zamannya, Jembatan Cirahong lahir dari sebuah peradaban yang sangat berbeda dari sekarang. Bayangkan, lebih dari 130 tahun yang lalu, puluhan tenaga pribumi berjuang membangun jembatan ini. Tanpa teknologi canggih seperti sekarang, sungguh tidak terbayangkan bagaimana mereka menyusun setiap baut dan plat baja dengan sangat teliti. Seolah mereka tahu bahwa jembatan ini akan terus bertahan selama lebih dari 1 abad. Keunikan Jembatan Cirahong terletak pada desainnya yang bertingkat. Kereta melaju di atas, sementara kendaraan roda 2 melintas di bawahnya. Sebuah karya arsitektur yang jarang ditemui di jembatan lainnya. Fungsi ganda ini tidak hanya membantu transportasi warga, tapi juga menjadikan Jembatan Cirahong sebagai jembatan dengan 2 kehidupan. Satu untuk melaju dengan cepat di atas rel, dan satu lagi untuk perjalanan yang lebih lambat, memungkinkan para pengemudi menikmati pemandangan indah yang tersaji di bawah. Bagi warga sekitar, Jembatan Cirahong lebih dari sekedar penghubung antara 2 wilayah. Ada kenangan, cerita masa kecil, bahkan momen tak terlupakan yang membuat jembatan ini istimewa bagi mereka. Banyak warga yang menceritakan pengalaman mereka yang melintasi Jembatan Cirahong sejak kecil, dari berjalan kaki, naik sepeda, hingga kini dengan kendaraan. Mereka merasa seolah-olah jembatan ini adalah bagian dari hidup mereka yang tak tergantikan. Selain itu juga, kami mewawancarai salah satu warga lokal yang ada di Jembatan Cirahong. Untuk wawancaranya ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-14 sedang menyelesaikan tugas mata pelajaran sejarah yang digurui oleh Bapak Haryana Suhendar. Salam kenal Bapak. Sebelumnya nama saya Diko Wirul Agis. Bapak Aceng. Bapak Aceng, siap dengan Bapak Aceng di sini. Sebetulnya siap Pak, siap. Sebetulnya kita di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait Jembatan Cirahong, Pak ya? Ya. Betul. Ya. Betul. Oke, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya Jembatan Cirahong ini, Pak? Ya. Kalau masalah berdirinya saya kurang paham. Saya lahir tahun 75. Ya sekilas lah yang saya tahu, mungkin saya terangkan gitu. Terus Pak, selama ini kan sebelumnya seperti yang kita tahu ya, mobil tuh sebelumnya masih diberi akses ya, Iya. Namun sekarang sudah tidak diberi akses. Alasannya kenapa Pak? Ditutup tahun 2021 karena ada alasan tertentunya, inti nama menjaga keselamatan, mungkin jembatannya udah tua lah gitu. Iya. Oke. Terus Pak, gimana sih upaya warga lokal atau warga sekitar untuk mempertahankan berdirinya Jembatan Cirahong ini?
ya melestarikan lah judulnya mah. Diperbaiki sebisa mungkin lah gitu. Ya minimal kayunya kalau besi nama ada itu mah urusan pemerintah. Mungkin juga ini sebagai kayak ikonik gitu ya dari Ciamis ya sebelumnya ya. Iya. Ya jadi mungkin upaya warga juga ingin melestarikan gitu, betul. Iya. Oke, siap. Oke Bapak, terima kasih mungkinnya sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan mungkin harapan kita juga supaya Jembatan Cirahong ini tetap berdiri. Supaya untuk bisa mengenang ya mungkin. Iya. Iya. Untuk generasi penerusnya. Betul, betul. Siap, terima kasih Pak. Iya. Tugu Koperasi di Tasikmalaya dibangun untuk memperingati peran penting koperasi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Indonesia. Koperasi mulai diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial sebagai cara untuk melawan kesenjangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tasikmalaya memiliki peran bersejarah karena menjadi salah satu daerah awal berkembangnya koperasi di Jawa Barat dan menjadi cikal bakal pergerakan koperasi nasional. Monumen ini juga didedikasikan untuk mengenang semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi yang diusung oleh koperasi. Tugu koperasi menjadi simbol penting yang mengingatkan masyarakat tentang pentingnya solidaritas dalam membangun kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip koperasi. Selain itu, tugu ini kerap menjadi tempat peringatan hari koperasi di tingkat lokal maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahma Aiman dari 1214 dan juga ada teman-teman dari 1214 di belakang kamera. Kami sedang berada di Masjid Agung Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Blok Kaum, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang. Kami di sini sedang melakukan penelitian sejarah tentang pembangunan Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini. Yang kami dapat info, Masjid Agung Tasikmalaya ini dibangun pada tahun 1888 oleh Bupati Sumedang. Untuk sejarah lengkapnya, kami juga mewawancara pengurus Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Dengan Bapak siapa boleh tahu Pak? Bapak nama Bapak Dede Bayanudin, cuman yang paling terkenal di sini dikenalnya itu Bapak Abai. Mulai aktif di Masjid Agung itu sejak 85 Jadi pegawai di Masjid Agung mulainya itu setelah tamat SMA 89. Jadi 90 mulai kerja di Masjid Agung. Tahun 90. Begitu. Udah lama ya Pak, 30 tahun lebih ya Pak? 35 tahunan lah di sini. Boleh ceritain Bapak dari mungkin yang dilihat oleh Bapak perkembangannya dari Bapak awal tahu Masjid Agung zaman dulu sampai sekarang gimana Pak? Menurut sejarah, ini kan Masjid Agung dibangun pada tahun 1888. Masih jauh ke merdeka. Oh iya, masih di Belanda. Merdeka. Dibangun oleh Bupati Sumedang, Raden Tumenggung Arya Surya Atmaja. Ini wakaf dari Pangeran Sumedang, tuh kan? Kenapa? Mungkin ya perkiraan Bapak ini ya, perkiraan. Karena pada waktu itu kita itu masih bentuknya kerajaan-kerajaan, kan? Ada kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan, ya banyak kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Nah ini juga dibangun oleh kerajaan Sumedang, itu oleh kerajaan Sumedang. Raden Arya Tumenggung Arya Surya Atmaja pada tahun 1888. Sampai saat ini Masjid Agung ini sudah mengalami 4 kali renovasi. Yang Bapak tahu renovasi ketiga sama yang keempat mungkin ya. Yang ketiga pada tahun 1977, selesai 1982. Nah, kalau yang keempat ini bukan renovasi lagi, tapi dirubah semuanya, perombakan. Kenapa dirombak? Karena menurut para ahli bahwa Masjid Agung ini arahnya kurang mengiblat waktu itu, gitu.
Jadi dirombak semuanya gitu. Begini ya. Nah, ini dibangun pada tahun 2000. Tahun 2000. Setelah perombakan itu, pada masa perombakan itu. Masa perombakan itu dirombak semuanya di tahun 2000. Selesai tahun 2002. Selama 2 tahun ya. 2 tahun lamanya dikerjakan oleh CP Mayagraha. Mayagraha atau Mayasari sekarang itu kan. Nah, itunya kalau yang tentang bangunannya Mayagraha. Seperti kan Cikurubuk itu oleh Mayagraha. Cuman yang itunya punya Mayasari itu makanya Mayagraha itunya. Begitu. Dari saya udah cukup. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu dia penjelasan dari Bapak Dede, yaitu selaku pengurus dan penanggung jawab di Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini. Semoga penjelasan dari beliau bisa dipahami oleh teman-teman semua dan bisa menjadi bahan pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kapan gedung ini berdiri? Mungkin Bapak lebih tepatnya tahun berapa gitu? Gedung atau perusahaannya? Perusahaannya atau gedungnya juga boleh Bapak? Ini sejarahnya, nanti saya berikan itu, tadi juga dikasih sejarah berdirinya PDAM, sekarang menjadi Perumda, perusahaan umum daerah. Ya, dulu itu perusahaan air minum, bahkan kalau dulu belum ada yang namanya pengelolaan secara fungsional. Dulu sejarah air minum di Tasikmalaya itu sebelum ada kota ya, dulu kan namanya barangkali sebelum ada Tasikmalaya Sukapura ya. Tahun 1925 itu sudah ada pengaturan air minum yang didapatkan dari mata air Cibunudulis. Kalau Cibunudulis yang arah mau ke Bandung ya. Nah, itu ada mata air di sana. Debitnya 20 liter per detik. Kemana dialirkannya di kota. Kalau sekarang kota, dulu mah kotanya kabupaten itu di sekitar Yuda Negara, Aceh, terus sampai lingkungan Pendopo. Nah, dulu mah di sana kan pemerintahan Belanda. Itu sebelum ada penyerahan ke Ibu Pertiwi ya, Merdeka gitu kan. Sekitar berapa pelanggaran, kurang lebih 80 pelanggaran gitu juga, banyak nama tuan-tuan Belanda nya berapa lama makanya itu seperti itu. Ditampungkan dulu namanya reservoir ya, penampungnya dulu mah di Gunung Singa. Ada yang tahu Gunung Singa? Tahu ya. Ya, di Yuda Negara itu ada dulu mah bioskop Parahyangan, tahu? Tahu. Yang sekarang jadi Hotel Santika. Halo Horizon sebelah sananya ya. Nah, ini kan Santika. Itu dulu ada Gunung Singa di sana. Ada bahkan ada tempat berenang dulu mah di sana. Kalau berenang belum ada yang lain. Dulu itu yang punya perusahaan PDAM yang mengelolanya juga. Namun sesudah kesininya ya, sesudah penyerahan dari tahun 25 kan dibangun, nah, itu hanya lingkup kota saja karena 20 liter per detik paling juga mencukupinya berapa pelanggan. Nah, akhirnya PDAM waktu itu pemerintah kabupaten waktu itu tahun 75 jelasnya 11 Juni 75 itu didirikan perusahaan daerah ini dan
mencari sumber air sampai akhirnya dapat dari Cipondo. Berpusat dari dulu, dari berdiri itu dulu bukan di sini, tapi di jalur Yudanegara. Di jalur Yudanegara dulu, nah itunya apa, kantornya. Saya juga tidak begitu jelas karena belum masuk ke perusahaan itu tahun 75 itu. Itu juga ada foto-foto katanya orang pribumi dengan Belanda bahu-membahu bareng waktu itu ada di dokumentasi itu. Sebelum pelimpahan dari Belanda ke Indonesia itu barangkali dari kita sebagai informasi ke DAD. Ada pertanyaan? Bapak kan terkait peninggalan sejarahnya. Nah di sini itu ada beberapa peninggalan benda atau barang kolonial Belanda atau enggak, kalau semisal ada atau kita pengen tahu adanya di sebelah mana terus berbentuk apa? Kalau peninggalan seperti apalagi zaman Belanda itu sudah di dunia sudah tidak ada. Karena kan kalian juga ya sumber Cibunyi Gelis itu yang dibangun pertama. Terus bangunan-bangunan yang sekarang sudah berganti. Yang masih ini mah jalur yang Tarumanegara, nggak ada yang hotel yang itu zaman dulu. Itu masih murni ya? Tapi udah berubah sih sebenarnya, semua udah dirubah. Iya, karena kan perkembangan zaman dan kita ini ya kalau tidak seperti Jogja, kalau Jogja itu dipertahankan ya. Kalau di kita itu udah dirubah ya, jadi kehilangan aspek sejarah lah. Adapun seperti halnya itu Gunung Singa itu sebenarnya aset yang peninggalan zaman dulu ya. Akhirnya dijual ke pihak swasta. Nah, itu kan kebijakan pemerintah dulu. Itu kita bukan zamannya lah, tidak tahu. Tidak menyalahkan juga gitu karena kan perkembangan waktu itu barangkali. Dan mengenai ini bangunan udah lama juga, cuman kita buat untuk yang lebih representatif untuk buat bangunan baru di jalur dekat Dishub atau Dishub. Nanti kita akan balik di sini insya Allah 2025 juga. Itu barangkali. Ada lagi? Mungkin cukup Bapak, kita soalnya informasinya udah lengkap Bapak. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu.